kita bersama kepada keharimaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'atnya dan seluruh penganutnya. Mudah-mudahan kita bisa diajak bersama duduk di dalam majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan di majelis yang dicintai oleh Rasulullah SAW bersama untuk mencapai tujuan kita keturunan nanti. Amin. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu apa sih pentingnya ilmu itu? Di dalam Al-Quran ada dua hal yang paling utama. Yang pertama, kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi atau menghindari segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya kebaikan itu adalah mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ini serius dulu ya, biar ini fikih. Nyegah atau mentaati larangan-larangan Gusti Allah, kang dilarang-larang Gusti Allah kita taati, itu jauh lebih baik daripada berbuat baik, mentaati perintah Allah. Kalau mentaati perintah Allah semampunya, kalau mentaati perintah Allah semampu. Sholat kan pendapat dua baik, mangga. Gitu? Sedekah semampu. Pokoknya kan diperintah kebaikan Allah semampunya. Tapi kalau mencegah larangan-larangannya atau mentaati larangan-larangannya, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sekuat-kuatnya. Kok bisa sih? Tak jelas nang. Yo. Dalangan iki sallallahu alaihi Muhammad. Urusan wes tak contohna. Ente luruh sprit atau susu, blok maning ngember. Di wedak, wadah teko sing bagus ya. Apa sih namanya wadah kok? Teko yang bagus. Blok maning oli susu di tubuhna. Ya, blok maning. Oli sampai ke berarti kebaikan bukan? Kebaikan. Oli sampai ditetesi anak racun, lu setetes be, dinum deh. Jadi yang penting mencegah dari apa yang dilarang Allah itu sekuat-kuatnya. Sebaik-baiknya ibadah kebaikan adalah mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sih? Ancur kan deh? Ancur kan. Wes tak contoh namanya. Sungawi cilik pesantren sampai tak kali dari ustaz sampai dua pesantren ini papa. Pesantrennya papa. Hebat be? Terkenal. Tolong berkosa santri. Kurang habis be? Tinggal kayak seperti itulah antara ketaatan dengan apa yang dicegah. Jadi Quran itu ada mengonon daripada bisa sampai bokal kebaikan tapi mencegah ini. Celaka 12 set. Sholat tahajud dilakoni, qobliyah dilakoni, qodho dilakoni, puasa dilakoni, Senin Kemis dilakoni. Kang dilarang celaka kabeh. Jadi apapun yang diperintah Allah kita bisa semampu. Puasa Ramadan, ya mampu misalkan, ya silakan. Tidak mampu, tidak apa-apa, bisa dikodok, ya kan? Sholat, dikuat ngadeg, dikuat di masjid, di rumah, dikuat ngadeg, dodok, dikuat dodok, turuk, di luar turuk, di syarat, dikuat di syarat, guna kita. Peragam tenang apa? Ya, salam Muhammad. Jelas ya, benar begini. Halo, ini penting. Jadi kebaikan sih semampunya. Jadi artinya sebaik-baiknya kebaikan adalah mencegah apa yang dilarang Gusti Allah.
Aja sholat deder, nyumbang ngaji deder, maksiat deder. Cukul kabeh, Cok. Saya beri contoh, ada fakta alaminya. Ente bakal nandur pari pasti cukul sukete. Boleh. Halo. Bakal nandur pari pasti cukul. Stroke ente tandur suket cukul pari ya. Loh. Iya kan? Jadi sebaik-baiknya kebaikan adalah makanya sholat itu yang paling utama adalah satu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Dari keji itu utama mencegahnya. Lalu memerangi nomor loro coy. Setuju ya? Jadi sia-sia kalau sampai memerangi kemungkaran tapi kekejian tetap jalan. Setuju ya? Bukan, yang dibingin gue bisa kepri bisa tak beli kita beli gitu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu benar. Semampu we. Ente sholat duha dare. Sholat duha oli jam sana oli kawalan oli. Aja juga. Lu malas sholat di papa setahun sepisah terawih di papa oli. Oh buku to kanjeng nyino beto kamu gawe pegel sisa. Serok tahajud jam 3 oli. Ya. Aja buru-buru tahajud maghrib kok dilarungi. Kali-kali itu. Jalan asik lagi. Asik kan baik. Lanjut ya. Yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa seseorang itu kalau ilmunya tidak diniatkan dari mulai sekarang, nanti jangan khawatir nanti anak-anak sampean bodoh itu gara-gara sampean tidak pernah mengutamakan urusan ngaji. Setuju nggak? Siapa yang mengutamakan ilmu maka tetesannya pasti akan berilmu. Siapa yang mengutamakan kekayaan pasti anaknya kekayaan. Seriusan, itu terjadi. Oh bapak ini suki tuh lebih anak kemarin yang mungkin ya kecuali kualat lain ceritanya. Tapi ake-ake. Jadi utamakan itu. Prinsip utama dasar dulu. Nanti akan. Jadi utama ketika seseorang itu mengaji, yang paling utama itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu semuanya menjadi mudah. Wong bisa sholat, wong bisa zikir karena bisa beriman. Nabi Muhammad karena ilmu waktu beli ilmu aja puyang nih wahyu nih orang. Lagi ngaji mau saudaraku. Assalamualaikum. Itu artinya kita utamakan janjilah dalam hati, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya berniat untuk mengutamakan segala dalam kehidupan saya untuk ngaji di Al-Mustadzir Rasul Yaman. Mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan akan menetes kepada putra-putra dan seluruh keturunan. Amin. Jadi bisa jadi nanti anak sampai laduni kafe. Jadi anak sampai aneh ngurusi hal-hal lain karena semua untuk menuju akhirat itu harus dengan ilmu. Penting mana akhirat kalau dunia? Penting dunia. Kalau anak wong alim ngomong penting akhirat salah. Yang paling penting dunia. Jangan sekali-kali menyepelekan dunia. Jangan sekali-kali merendahkan dunia. Jangan sampai sekali-kali meninggalkan dunia. Waduh berenang. Kubur. Aja mau ini ketua. Apa nak? Ya kan? Jadi penting mana akhirat dengan dunia? Penting dunia. Akhirat efek. Akhirat akibat. Bagus blesake ning dunia berakibat akhirat. Setuju?
Ning dunia medit, ning akhirate sik. Ning dunia royal, ning akhirate paling royal ning akhirat wong dermawan. Dermawan yang sebaik-baiknya dermawan berilmu. Aja didol ilmu aja didol dibagi apa yang Anda terima itu hak milik Anda. Sedekah jariah yang paling tertinggi adalah ilmu. Maka siapa yang tidak mau berilmu, tidak menerima ilmu orang yang bersedekah kepadanya, maka dia akan miskin di akhiratnya nanti. Amin. Amin. Kan ini biasa permulaan pada sengsara mungkin. Jelas dulu. Rezeki yang paling agung ilmu. Anda ngerti Nabi, ilmu, ngerti Quran, ilmu, ngerti Allah, ilmu, ngerti malaikat, ilmu. Beli gelem haji? Berarti beli dua rezeki kan? Agung. Beli selamat dunia. Sampai gue ngomong. Salam Muhammad. Sengaja kita ngomong keras mungkin sengaja supaya jangan minum. Jadi ilmu itu mutlak. Zaman ini kelas sampai kelas kaji Nabi punya mau beli ilmu, waduh, bener. Oh iya Pak, mau beli ilmu lu iya. Udah pakai ketua panitia bapak kasar. Bikin bae mandor juragan bungku bae pusingnya malam kita. Jalan-jalan keluar ya tak payah lu ngono ternyata jawab, tak payah lokasi beta gitu. Tidak. Belum onyo ya kan beda ilmu tapi di kon ngaji Allah ridhoi. Maka wong gawe kitab lamun usulnya itu bukan dari Bismillahirrahmanirrahim berarti batal gawe kitab karena bibit ilmu iku bismillah umul ilmi bismillah maka bismillahirrahmanirrahim ana ini dhuwur pampane jare wong kaji sih bak titik ya bismillahirrahmanirrahim tekani titik jare kita sabina dikatakan jika nama kana biak maya denganku telah terjadi apapun telah terjadi denganku pasti akan terjadi apapun pasti akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kajian Nabi ngomong man kana qara'a bismillahirrahmanirrahim kama qala Allah kun fayakun barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sama dengan Allah mengucapkan kun fayakun artinya siapa yang berilmu pasti terjadi. Ngibrit bekala kana ahli kitab ya. Terus ilmu maksudnya ilmu. Kalau Salam Muhammad. Yang ini saya kira saya betul. Sampai bikin taman tamannya wong selamat. Tapi dulu selamat nakal. Lu ngucap taman. Ada gue. Kalau kau nggak sempat juga nggak usah nana. Kenapa nih bro? Ya, baik. Ini sudah paham. Jadi semua pengajian ini itu diutamakan. Insya Allah nanti Allah beri jalan. Lu terus beri juga mau ngaji. Niatnya kan beri ngaji. Niatnya supaya masalahnya selesai. Jadi bahas masalah selesai wis. Padahal dianggapnya biar akan masalah mani. Jangan putus asa. Saya itu bukan orang pondok pesantren tok. Orang biasa gara-gara glundung. Wong Rimalang tempatnya wong mabok, tempatnya wong upuk-upuk, tempatnya wong sesajenan. Tapi saya bisa ngajari banyak orang. Kenapa? Karena temen-temen. Kenapa? Saya percaya Quran. Dalam Quran mengatakan, ya Muhammad iqra wa rabbukal akram. Wa rabb dan Tuhanmu itu maha mulia. Berarti mulia ke? Berarti maha mulia. Orang mulia, maha mulia. Yang bagaimana? Yang disebut mulia itu Alladzi alama bil qalam, yang mengajarkan qalam, artinya yang mengajarkan dengan tulis menulis baca membaca dengan pena. Jadi wong pinter nulis pinter maca itu pasti mulia. Modalnya DPR ya ijazah, ya kan? Sekolahan, ilmu kan? Pokoknya modalnya bakal pinter maca, pinter nulis, bis pasti dulu. Jadi wong gede mulia. Karena awal pertama dikatakan oleh Allah SWT kepada kanjeng Nabi, Iqra wa rabb. Allah disebut maha mulia yang bagaimana? Yang alladzi 'allama bil
yang mengajarkan manusia itu bil qalam, yaitu membaca dan dengan pena. Tingkatan kalau tingkat syariat, allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang maha mulia yang mengajarkan manusia dari apa yang dia tidak ketahui. Oh, kalau grup hikmah. Oleh dosi kok. Saya ini bakal syaratnya ngomong spiritual, syaratnya ngomong para ahli apa? Hikmah, cukup. Sebab apa harus jangan dulu. Padahal saya pusing tanggal dia tidak urusan lain. Saya kepala sebelah. Saya kepala sebelah. Kita kira harus gaya ya. Konon, tangannya konon. Maksudnya apa? Ini maksudnya Golkar, orang. Apa? Ayat itu menandakan kalau kalian ingin berilmu, ya, insya Allah kalian berarti menjadi calon-calon orang yang mulia. Jadi sebaik-baiknya akhlak adalah Pakai Kanjeng Nabi disebut akhlakul karim, kata karimah, kata karom, kata kirom, kata karom. Artinya kata Jadi akhlak yang paling mulia itu artinya akhlak orang-orang yang berilmu. Lah, akhlak yang paling mulia kecuali wong berilmu. Setuju? Jadi bakal berilmu, beli mulia. Akhlaknya tetap durung. Sebaik-baiknya akhlak itu akhlaknya wong berilmu, karena segala sesuatu dengan ilmu itu penting. Jangan baik-baik. Jadi sampean bakal rezeki gede sing guruwe, anda dermawan memberikan ilmu kepada kalian tidak menerima, berarti sampean menolak kemuliaan. Ya, kalau sudah ilmu saja ditolak oleh anda, rezeki semuanya akan sirna. Kan paling hebatnya baik ditolak. Jadi campuran bobat dia menjadi sombong. Yang terbaik yang paling mulia, begitu. Setuju? Nah, supaya anda sadar, supaya anda tahu. Wis masalah nggak kita ngomong, wis masalah nggak bisa udah nentuin masalah kabeh, teman. Sampai datang ke dokter cari orang mulia, sampai sakit cari orang yang siapa yang berusaha yang paling mulia? Dokter. Iya kan? Sampai datang ke hakim ke pengadilan cari orang yang makanya hakim disebut yang mulia. Itu saja mulia, itu ilmu. Tapi semulia-mulianya mulia, itu ilmu Gusti Allah. Tetap jelas nama saya ya. Ini tentang supaya sampai paham. Kok pasti kita diberi ajar yakin. Tapi sudah hormati ini daripada DC dengan yang terus supaya lah. Mana salah terlakoni. Salam Muhammad. Jadi nanti mau jawab. Saya akan melanjutkan kajian tentang suratul Fatihah, rukun yang kedua, yaitu suratul Fatihah. Saya kajian yang pertama di sana sudah selesai, kemarin sudah selesai. Tapi saya kajian akan memperdalam supaya ini untuk menghadapi semua hidup Anda, supaya Anda hidupnya tenang. Siap? Ya. Siapa yang mau pergi? Ngacung? Ngacung, serius? Pada baik. Ngacung, kayak dibeli. Ngacung. Apa kita sombong temen, ayo ngacung. Yakin kangen dipen? Pada baik. Pada baik. Ya kalau ngomong nama siap ya. Tenang serius. Jadi wong sugi iku dudu kodrat. Dudu nasib. Loh, ini Mas Ngandung. Sugi iku dudu kodrat, dudu nasib. Iku arane gaya hidup. Gaya hidup. Jadi wong sugi perlu modalan. Beli. Loh, ini gampang. Jadi wong sugi ku gaya hidup. Gitu ya. Ente jadi wong beli duit kepengen jadi wong sugi. Iku kudu belajar gaya hidupnya wong sugi. Aja nyupatani wong sugi. Ciri wong sugi kan bener, iku ari ngomong positive thinking. Bener be? Positif tak negatif? Positif. Dalam waktu tinggi lama tak boleh mana sih anak itu duit kan? Bener be? Oh. Ketemu kalau masjid, ini apa kita bendera pada pemainnya kedalik, pada muncul. Wah, enak boleh.
Ketemu kampel, mangan apa sih Wan? Menggawe apa Wan? Walau dengan apa ya Wan? Enak nih. Gaya wong sugih belok dalam dompetku. Loh, bener nih. Pamas tuh kalau orang kita kata-kata. Handphone pada kita kata-kata handphone lebih mudah. Kan pasti kita kirim lah. Belok dalam dompet. Seriusan. Tujuh nih. Tapi wong melarat belok handphone Pak. Kali saya terakhir ini. Loh, di sepatu dia boleh. Sepatu dia kan. Semua orang-orang miskin itu rata-rata itu negatif thinking. Negatif thinking. Seriusan. Wong sugih di Supatan. Kalau orang sugih juga lagi tuh. Lu sugih-sugih, tadi ya wong sugih lagi. Kambil lagi gitu wong. Lah. Seriusan. Wah, belum tahu kalau sugih duit tak. Iya kan? Tadi apa? Oh, kalau sugih duit. Oke, wong sugih juga terima kasih dengan anak-anak deman. Wong sugih duit bae disepakati di garda duit terus. Makanya kulo. Padahal dheweke pengen sugih. Pengen duitnya disepak. Wis benak kabeh. Wong pengen sugih gaya hidupnya beli pengen angel deh. Angel. Cek ente ya. Saya kalau mengetik handphone, taruhlah ini angka bocor. Ketika saya mengetik, ya, misalkan taruh ini, Jaya. Kata-kata yang suka saya ketik, benar deh? Yang suka saya ketik, biasa suka muncul nggak? Ini YouTuber, bakal kontennya kamu disering buka, sering muncul deh. Muncul, lihat aja dia mau. Ini komputer mau. Kata-kata yang selalu dimunculkan itu biasanya kata-kata yang akan bareng kata-kata yang mau melarat, rata-rata blenak kabeh, negatif kabeh. Berarti kan sering muncul? Negatif. Berarti pikirannya? Negatif. Lalu diklik? Celaka 12 dan apa subili sih lah. Terus 200.000 modalnya kena mendung aja di payu. Jadi, bener kan? Lakai-lakai Gus. Bener deh. Dongan sebengi-bengi. Kakak biru dan apa kita koni di bensin enggak iki. Angel kan rebel. Wis wong merusuki angel majikane barang pepatai wong paling bahaya kan itu. Siraku aja terus aja paling urip menggawe bakal beli menggawe masing di bakal beli menggawe mangane sing di. Jadi bakal kang arane duit kudu menggawe bakal beli menggawe masing di. Ngerti? Pang panik ning dibayar ning dunia dibayar kang menggawe wong larat. Wong sugih mah dolanan bae. Lho. Ada beli dalam bos menggawe. Kadang kalau menggawe disebutnya ngontrol so. Seriusan. Bener banget. Bener banget. Jadi ya saudara Muhammad. Jadi modal beli. Satu, catat kata-kata yang selalu baik-baik, yang buruk-buruk tinggalkan. Catat, ikang bau kusum, udah masih mau enak, kan enak-enak, dari. Itu mulai dari pikir dulu. Ini saya belum ngaji, belum nih, mukadimah, gak seru jam kita mukadimah. Dulu ngaji, dulu. Mungkin kanda sugi, balik yang ngaji, ya kan? Wisugi berarti tambah marah. Ya, tidak perlu modal. Tidak perlu segala sesuatu, cukup merubah gaya hidup. Bagaimana gaya hidupnya sederhana? Kita pakai contoh. Wong belajar bahasa Jerman so. Lamun ning apa ki? Di Indonesia, ning apa rek kursus suwe ble. Panggerak kaya Jerman ka suwe ble. Suwe. Lepok pun modalan, modal ble. Modalan. Suwe modalan lebih bagus. Pegel ble. Pegel. Jadi wong lar kepengen sulit ngalam deh. Caranya karingali di Jerman setengah tahun sampai setahun. Apa deh? Apa? Gaya hebat deh. Langsung balik ke Jerman deh. Langsung balik. Gampang deh. Modalan deh. Beli ke ngobrol biasa bergaul biasa kan. Lebih cepat. Kalau ente mau kaya bergaul dengan orang kaya. Aja sih, loh iya, bahaya kayak langsung dibayar sebentar. Tengah
lambat. Ayam. Seriusan. Ayam Tapi goreng. itu kan perlu keberanian, Sob. Saya buktikan, Sob. Saya menghadap ke sana, saya buktikan saya. Zamannya saya muda itu di kecelok muluk berjalan ke dia, kita dianggap wong males, setuju ya? Tapi wong buntaran nak kasih pada eling yang wong bocah pemuda kangenan di warung tong kabeh tak jajali di kita kabeh, kita beri aja. Bok bapane pada larui kita males tapi anak-anakane kang pada pemuda kang makani kita. Kalau wong buntaran makane esok subuh balik ke maghrib, makanya kuli. Seriusan? Zaman itu nom, di sawah nyurung bulan landak, Mobilan. beneran. Oleh bila sih? Kita baru wong ning bundalan kelas bundalan sepatu batopel lepisan kausan dolane karo dolane Soeharto kita dikubur dicapek apa kalau sampai kita ibu capek Soeharto bos rotan bos bat pokoknya bos-bos bergaul dari kita bos yang duitnya sih mangatus baik dari kita utang ya dia utang dipari ini nggak apa-apa odolan aku mah ini bayar kapan? Kek bayar bertiga rokok udah mangatus juga kek nah kita utang nih ngasep mangatus dipendelik ibu yang aku kan iya kan? Ya minimal kamu enak menengah jadi kiai ya minimal takon baik kan yang apa nanti kan jadi itu takon baik ya kan artinya sengsara bergaul karo bos-bos rotan kita nih bos rotan kali dolanan bergaul sak mancing dia mana kamu mending ayo kita ngobrol biasa tapi saya tidak merendahkan diri saya mau jadi budak ya saya belajar begitu akhirnya apa saya kadang sampai melu beli jokot ban melu ayo siap di Medan di Pakan kita mau apa gini bos mesti kan dokter baik ini dokter baik kita sudah Medan tunggu dengan bahan-bahan hampir nanti bisa semuanya bos bisa jinak kan cengkeh dapatan juta dapatan juta jihad maghrib sampai jam 10 bengi pun pulang andak itu ya Gempor. itu gempor sampai siapa sama iya kan cuman bergat duit totok dia udan mau lebih baik dong ini mobil siapa? Dia mobil kita, antar kita sih. Iya Allah. Ini bukan apa? Yang mungkin apa Jokote tuh tahu? Apa Jokote? Modal deh, lama-lama tinggal pusing gitu. Jangan itu. Jadi sih kita pengen modal daerah pos, tapi kan ngurusin tidak aneh. Arimong dari pos butuh ada modal. Ente luru baik, los. Nawar-nawar ente kapan baik siap kan saya bayangin pakatan ente kini nggak kawan sementara satu payah 5 juta kalau begitu aku buat mending sahabat yang apa poliake kita mau kang ahyu anak bos tiga anak ban borongan ke di kono ya udah gue tak tekan mana wah mana gue kang dewek kan coba dewek kita urut kalau kira kali bos bisa kan coba PDT nah tunggu 4 juta apa 7 juta apa samban itu bakal full mobil tak parah tahu ini jual terus modal kan modalnya Soeharto karo Cipto golongan nek kaji pandi kan anak kepada marah kulo bang beli modalan sampai rotana gaji kusen ngomong ding sire lo ngapain wong kuliah jalan makan baik pada bayar rotan duitnya sedih jadi kita masuk wong modal rotan udah duitan mah sire lo boleh kayak Indonesia di Bandung kalau sire mau kontrek tahu modali di tukunang mesinnya, di tukunang anwe, di tukunang Fitridin, di tukunang sampai di luar mau gawe sampai order dipahi dolanan baik ini kaji bandi dipahi, ini kaji pusat dipahi sampai dikaji berani dipahi jadi order ke sini orang kita kan tingklang, di kolom warung bodil lah itu Sabtu bayaran sampai bom kantor ngomong iki kita nambah siapa lu pengesup kan orang menggawe itu jangan bayaran asik ya modal nih beli bergaul setuju? Enggak, enggak. Boleh kan tanyakan dari kami medianya, kapan dia modalnya? Tanyakan ke istrinya, kok. Tanyakan ke mama kamu, tanyakan ke mama Heri. Tanyakan ke mama Leni. Kapan saya pernah mengeluarkan 1 rupiah untuk modal? Tidak, walaupun saya punya perusahaan Pak. Enggak. Saya dengan Mr. Yop, bos istana.
Oh, tangking tong. Saya ngomong begini terayu itu apa? Bergaul kan mendibat apa tuh? Siapa dia katakan? This company, ini perusahaan buat lo. Gue mau pamit tidak ke Belanda. Beneran. Bilang kita nganggur. Gitu. Artinya saya tidak mengeluarkan duit sampai dengan pemindahan notaris sampai kita kan setara Mas Uri. Tidak modal bergaul Jadi jangan dikira gaya hidupnya aja kalau wong sugih. Minum beras durung anak. Beras sendiri kan. Batoran listrik, bos. Nah, itu bisa siapa? Ya. Takone gelisah berarti gaya melarat digawa gaya sugih. Tol ini wong sugih batur karo sugih. Bos kalau apa? Siapa dipisah dong? Aja mau konon. Lu batur boten kanda ya kan? Berapa banyak bergaul dengan orang kaya selalu menjelekan orang yang kayanya. Berapa banyak? Jangan di alam malam. Di alam malam. Gitu. Jelas bro? Itu modal di alam malam. Kalau kamu bergaul dengan Tuhanmu dimanapun kamu berada, Allah selalu ada. Menghadap dimanapun Anda bergaul. Kamu lebih nikmat lagi berhadapan dengan Tuhan. Kita bosan kalau sugih, ganti kalau masuki. Kan boleh. Masya Allah. Listrik bodol ceplak. Pompa. Gaji loro anyaran. Jet pump karo 1,5. Ya. Langsung kali deh. Masya Allah. Walaupun kita modal 1,25 tapi tidak modal. Terus ngadu. Boleh teman. Pemerintah haji mau makan bang. Kubur-kubur materi hilang. Apa susul deh. Dan sampai saya jauh di rumah, kakak berloro. Lalu deh, giliran dipasang, jalan mundi, jadi telur, urik, mau bergaul harus lo istimewa. Jadi deh, serok ini bakal pengen bis mulai belajar sholat yang bener ngaji bener, sok hati anak kabe pompa air, serok mau anak ganti diurus, serius ya. Ya, bis ya. Kira-kira. Jadi negatif. Aja digawa kang negatifnya aja digawa. Aduh sengsara temen, sengsara buah. Ya kan? Aduh dulu nikmat, aduh dulu ya manis gimana? Karena anaknya aduh cacing itu dan banyak pacak klik lah. Kamu enak? Olimpiade yang bikinannya sudah mentinggi, bikinannya rada mentinggi, binakin remuk. Cerdas itu menggali kalimat-kalimat yang positif di dalam daya pikir dan daya hatinya, maka itu yang terbentuk dalam doa-doanya dan dalam ucapan. Tujuh ente kok aja goblok kan belajar pikir kita pinter. Ente baru mau wiridan bisa. One was, berkata. Subhanallah, bis. Terima men. Di dalam sama saya pintu dulu bismillah ya, harus melak kita ya. Wah. Ada yang mana? Kenapa? Subhanallah, pintu dulu. Kadang ping, udah kalau tanya, lu. Asal merem. Soalnya bakal merem enggak tahu. Kalimat tauhid malah tadi ke artinya menandakan kalimat-kalimat baik dilafalkan terus menerus, ya kan? Supaya kita ucapannya, doanya selalu baik. Kelemahannya di mana? Kenapa zikir tidak mempan? Karena ucapannya ini bagus, tapi maknanya ning atiye beli. Subhanallah. Dalam mani tidak belajar menggali kalimat hati, tidak belajar menggali kalimat positif. Seriusan. Bagaimana kalau keluarga sakit misalkan? Itu nanti ada rahasia-rahasia tertentu saya kali ya. Kita mulai dari pengkajian pertama ini soal mukadimah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pingin ya. Masya Allah. Mulai ya, nanti mulai. Dari mulai hari ini Anda catat yang buruk-buruk yang buat. Untuk besok lusanya dicatat yang bagus-bagus. Supaya kehidupannya bagus. Karena apa? Wong sugi kadang-kadang kedelangan toli rusak, kedelangan baik kata-kata kayak kagak mengeluh. Akhir mengeluh pasti.
Kita diteni wong sugih bangkrut, kita tak diteni kabeh. Serius. Sing kata-kata ya ternyata. Konon. Dari kalimat-kalimat yang dia tidak, wong sugih kanggo ngarang kalimat bagus kan apa kan mau duwe. Wis biasa blek. Suwe temen tak sampai teka anak gering panas. Lho, gering panas enak. Nyata ngoten. Iya beli ngoten. Anak turunane anu obat kita tutup KB. Tutup KB. Jadi kata-kata lah kasing gawe kalimat-kalimat yang enak udah ngelan Gus. Tunggu. Saya Gus. Gus di ngapa motor tuntun pengen ganti anyar kanjeng. Oh, ya kan? Paham ya Gus? Aja kamu nih, nah ini di ngapa motor tuntun? Ada ate motor bodol. Bodol. Anak orang mau dibalas. Bodol. Telakon bodol. Terus aja. Intinya diri lagi nih, kurang contoh ya soalnya. Soalnya Muhammad. Yang pasti batu rake so. Dari batu rake kan takon. Wong anu menggawe so. Lo lihat so kerjanya pir. Alah bos mau ditemen angel gitu. Ketemu mana kan satu. Langsung bener. Ketemu mana pirang-pirang mau diomong orang dong awak deh. Berjamaah secara. Ari wong ngundangi wong tali ngundangi wong jamaah kongkon donga kang bagus, ari pun dhewek ngandang-ngandang nanti wong sejen ngeluwe di wong sejen. Bareng kan dikandangane ana wong 20, ana wong 5 tahunan sampai tekan ratusan ewon. Dadi arane didongaknang ning wong sewu mempan deh. Macam salah sebelah. Serius saya ngomong lho. Soalnya Muhammad. Hati-hati. Kok enggak mati mau penyakit itu kono. Birdane bagus, hatinya be sama. Sudah saya akan mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Supaya keren ya. Nanti Anda ini mulai mengaji ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini dijadikan satu kalimat, itu disebut